Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan besar dikerjakan oleh Yang Maha Kuasa bagiku. Itu kalimat yang muncul dalam Injil yang kita dengar bersama sebagai satu pernyataan iman Bunda Maria kepada Allah. Ada seorang perempuan desa yang kemudian dia bisa menjadi seorang sarjana sesudah selesai studinya. Dia dinyatakan sebagai perempuan yang cemerlang. Dia mencapai sukses itu karena usaha dan dorongan dari bapaknya
yang tidak kenal lelah, mensupportnya terus-menerus, dan anak itu pun tahu bahwa perjuangan bapaknya begitu besar, maka dia berjuang untuk tetap menghargai orang tuanya dengan cara berlaku sederhana, tetap tekun dan setia. Maka pada pesta kelulusannya, dalam banyak kata sambutan, dia sebagai pribadi perempuan desa yang dipuji-puji sebagai putri yang hebat lulus dengan pujian luar biasa. Mungkin istilah modernnya summa cum laude. Karena itu bahasa Latin saya sebut summa cum laude. Kan banyak orang mengatakan summa cum laude. Ya, lautnya ada di sebelah sana sih. Nah, ketika tiba saat dia harus memberikan kata sambutannya, dia bangun dan mengatakan bahwa semua pujian tadi itu yang ditujukan kepadanya seharusnya ditujukan kepada bapaknya. Sebab karena usaha dan dorongan bapaknya lah, maka dia bisa mencapai tanda petik kemuliaan seperti yang dialami pada saat wisuda itu. Satu sikap rendah hati dari seorang anak desa yang lulus dengan cemerlang karena dia tetap melihat perjuangan bapaknya yang begitu besar, dan dia menjawabnya dengan cara tetap hidup sederhana, tekun, dan setia. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Maria dipermuliakan. Maria diangkat ke surga. Maka yang harus kita agungkan pada hari ini ialah bukan Marianya, tetapi Tuhan sendiri. Karena tadi disebut perbuatan besar dikerjakan oleh Allah yang maha kuasa bagiku. Jadi kesadaran akan Allah yang berkarya dalam hidupnya. Kita mengagungkan Tuhan pada perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam Injil hari ini, Maria sendiri berseru menjawab salam pujian Elisabet itu. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Saudara yang terkasih, Allah telah berbuat sesuatu yang besar terhadap Maria seperti dia telah berbuat hal-hal besar terhadap bangsa Israel dahulu. Maka kalau tadi mendengar dalam kitab Wahyu dalam bacaan pertama, dahulu Allah itu tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dalam sebuah tabut perjanjian. Maka dalam perjanjian baru disebut sebagai Bunda Maria, tabut perjanjian baru itu di mana yang dikandungnya, yang bersemayam dalam rahimnya, yang adalah tabut perjanjian dulu, itu adalah Kristus sendiri, Allah Putra sendiri. Betapa sekarang kita sadari bahwa Allah begitu dekat dengan manusia, karena mau bersemayam dalam diri Maria. Tetapi Maria seorang putri Israel telah dinyatakan pula sebagai tabut perjanjian. Tabut perjanjian baru karena Allah berkenan menggunakan pribadi Maria untuk menghantar putra Allah yang dikandung Maria menyapa hidup manusia. Berarti Allah didekatkan kepada kita melalui Bunda Maria itu. Tabut memang melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut juga
mendekatkan Allah kepada manusia. Kalau dulu dalam perjanjian lama, tabut perjanjian itu dibawa kemana-mana sebab ada pemahaman bahwa Allah bersemayam dan tinggal di situ. Saat bangsa Israel menyembahnya, maka Israel diselamatkan. Dalam segala pertempuran, Israel dimenangkan. Karena mereka sungguh memuliakan tabut perjanjian itu. Namun tabut sendiri itu sering juga lalu dimengerti sebagai tempat Tuhan bersemayam. Tapi dengan pikiran macam itu, secara kritis kan kita malu mengatakan, loh Tuhan kok diberi tempat? Katanya maha kuasa, kok tempatnya cuma kecil kan begitu. Tapi sekarang harus dipahami bahwa ternyata secara teologis Allah mau bersemayam dalam hidup pribadi-pribadi Anda dan saya juga. Tuhan hadir di situ. Karenanya kita semua perlu menyadari betapa keagungan Tuhan itu dinyatakan. Lalu kalau tadi di awal saya mengatakan Bunda Maria diangkat ke surga, dengan demikian apakah kita bisa juga dimuliakan, diangkat ke surga? Jawabannya bisa. Asalkan seperti gadis desa tadi yang lulus dengan summa cum laude itu, dia sederhana, tekun, dan setia. Dengan cara itu kita juga menyadari Tuhan hadir di dalam hidupku. Seluruh perjalanan hidup kita diwarnai dengan semangat yang sama seperti Bunda Maria. Kalau itu kita tekuni, kita jalankan dengan setia, maka kelak kita pun akan layak diangkat ke surga. Tadi dikatakan dalam bacaan kedua, Kristus menjadi yang sulung kan. Nah, kemudian Bunda Maria istimewa. Lalu sesudah itu kita nomor berapa? Ya terserah Tuhan Allah. Yang jelas bahwa kita juga mendapatkan nomor yang kesekian untuk bisa dimuliakan asal kita berjalan dalam kegembiraan karena melakukan sabda Tuhan. Maria disebut tabut perjanjian baru karena dalam dirinya telah menjamin keselamatan. Karena yang dikandung adalah Sang Juru Selamat. Dan itu berarti kalau zaman perjanjian lama, dalam tabut itu bisa membawa orang sampai pada kemenangan definitif, bahkan mengalahkan si jahat. Dalam diri Bunda Maria, kalau Anda pernah melihat patung Bunda Maria menginjak ular, ya, itu artinya bahwa kuasa jahat pun akan bisa dikalahkan karena Tuhan berkenan padanya. Maka seluruh umat manusia memperoleh keselamatan. Dengan Maria, Allah tidak mendiami lagi suatu kenisah dan tabut perjanjian, melainkan Allah memulai mendiami manusia yang hidup. Allah kini berdiam dalam gerejanya, dalam umatnya, dalam diri kita masing-masing. Bahkan kini Allah berdiam dalam diri kita semua sebagai kenisah yang hidup. Nah, itu berarti seluruh hidup kita yang mengerjakan adalah Allah. Dalam diri Maria Allah berkarya, betapa tidak seorang gadis belum menikah kok hamil. Itu perbuatan siapa? Lalu karena dalam Injil menceritakan tentang perjumpaan Elisabet dan Maria. Elisabet sebagai orang tua yang sudah mati pucuk disebut begitu, mandul, tidak mungkin lagi mempunyai anak. Dia juga mengandung Yohanes Pembaptis. Perbuatan Allah sendiri. Dengan kata lain, seluruh hidup kita merupakan pribadi yang dikasih oleh Allah sehingga Tuhan bebas bekerja apapun dalam kehidupan kita. Anda dipanggil masing-masing menurut cara Allah. Dan dipanggil bukan untuk sukses dalam hal ini, tetapi kita dipanggil untuk setia. Dengan demikian,
pada hari Maria dipermuliakan, diangkat ke dalam surga, kini kita semua juga dapat menyanyikan lagu Kaum Papa bersama Bunda Maria dengan mengatakan, "Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,